bacaan perkuliahan perilaku organisasi ya. Untuk materi kali ini adalah terkait dengan kepemimpinan dan kekuasaan ya. Memang salah satu bentuk perilaku dalam sebuah organisasi ini adalah terkait dengan kekuasaan ya. Jadi mungkin teman-teman memahami memang yang terjadi saat ini adalah perebutan kekuasaan. Untuk mencapai kekuasaan harus menjadi seorang pemimpin ya. Ini memang tidak bisa dipisahkan ya antara kekuasaan dan kepemimpinan. Nah, ini adalah sebuah organisasi, kondisi seperti ini pasti terjadi ya. Makanya ini sebuah keniscayaan. Makanya kita pelajari kenapa sih Pak kita diskusi atau belajar perilaku ini tentang kepemimpinan dan kekuasaan, karena memang dua hal ini dalam sebuah organisasi pasti akan terjadi. Nah, itu ya. Jadi pada materi ini saya ambil dari bukunya Robin ya. Ini memang kalau Robin itu memang dia adalah orang pakar dalam bidang ini ya, dalam bidang perilaku organisasi ya. Jadi banyak sekali buku-buku perilaku organisasi ini yang mengutip atau mengambil bukunya Robin sebagai bahan referensi ya. Ini. Nah, sebelum saya lanjutkan terkait dengan materi kemarin, materi hari ini, mungkin dari teman-teman ada yang perlu ditanyakan, mungkin untuk materi yang lalu atau apa. Tadi mungkin insya Allah untuk UTS, UAS ini kalau tidak, mungkin tanggal 28-an itu, nanti ada pengumuman lebih lanjut ya teman-teman. Mungkin untuk segera karena ini UAS, mungkin ada hal-hal yang menjadi prasyarat mengikuti UAS, bukan hanya di mata kuliah PO ya, untuk mata kuliah yang lain untuk segera segera dipenuhi, sehingga nanti teman-teman nggak ada ngulang atau dan lain sebagainya, karena kalau sudah UAS dosen itu sulit sekali ditemui ya, itu ya. Ini, jadi inilah kita akan diskusi saat ini adalah kekuasaan. Jadi kalau power and politik ya, ini dua hal yang pasti akan terjadi ketika nanti kita teman-teman berada dalam sebuah organisasi ya, gitu ya. Dalam sebuah organisasi pasti teman-teman akan melihat seperti itu ya. Baik, mungkin ada yang mau ditanyakan sebelum saya lanjutkan. Kalau nggak ada nanti saya langsung saya ke materi. Nah, ini juga untuk untuk kuliah saya ini akan didamping oleh Pak Hakim. Pak Hakim kebetulan adalah dosen baru, nanti akan membantu atau sit in bersama saya ya. Sit in sudah mulai jalan kemarin ya. Baik. Ini saya ambil dari bukunya Robin, yaitu Organizational Behavior ya, Robin ya. Nah, ini saya ambil dari bukunya ini. Jadi kalau kita kekuasaan itu apa sih kekuasaan? Jadi kalau Robin itu menjelaskan bahwa kekuasaan adalah sebuah kemampuan untuk mempengaruhi tingkah laku sejalan dengan keinginannya. Nah ini, jadi ini ya, bicara terkait dengan kekuasaan ini adalah kemampuan untuk mempengaruhi tingkah laku. Jadi sama ketika ini Mbak Nanda misalkan mau melakukan sebagai PJMK pada mata kuliah ini kan dia punya kekuasaan. Nah, kekuasaan apa? Salah satu contoh dia mengirim link Zoom, link Google Meet untuk perkuliahan ini adalah ya, sehingga teman-teman ketika kita lihat di grup ya akhirnya mengikuti. Terima kasih Nanda, terima kasih. Artinya apa? Ini sudah mempunyai ada kemampuan. Beda nanti yang nge-share untuk link Google Meet-nya ini misalkan siapa, ini juga akan jadi beda ya. Nah ini, jadi inilah yang disebut dengan kekuasaan ya. Nah ini jadi ada kekuasaan di sini. Karena apa? Pak Nanda ini adalah sebagai PJMK. Jadi ada beda. Nanti
kalau misalkan Mbak Eka yang nge-share, nanti akan banyak yang bertanya kok bisa Eka mengirim link Google Meet ya, karena pasti ada pertanyaan kenapa tidak ada kekuasaan ya. Siapa yang punya kekuasaan? Yang punya kekuasaan di sini di kelas ini adalah Mbak Nanda. Inilah yang disebut dengan kekuasaan. Jadi bagaimana Mbak Nanda mempunyai kemampuan untuk mempengaruhi seseorang atau kelompoknya dalam mengikuti keinginannya. Akhirnya Google Meet-nya ini linknya ya semua mengikuti Mbak Nanda. Nah, jadi tidak semua orang membuat link sendiri-sendiri. Ini ya kekuasaan. Ini contoh kecil ya teman-teman. Jadi semua akan mengalami seperti itu. Nanti semua dalam sebuah organisasi pastilah akan ada namanya kekuasaan. Bagaimana ini yang contoh kecil ya. Kita nggak akan bicara kekuasaan yang terlalu tinggi ya. Kemudian ada kekuasaan, ada ketergantungan. Nah ini ya, ketergantungan ini apa? Ya tergantungan ini adalah kondisi dari, misalkan ini adalah B berhubungan dengan A, ketika A berposisi sesuai dengan keinginan B. Nah ini ya. Nah, pasti ya ketika ini contoh ya. Contoh ketika link Google Meet-nya ini nggak ada, ya pasti kan akan bertanya kepada Mbak Nanda, Anda sudah dibuat Google Meet sama ya ketika saya ini, Mbak Nanda mana Google Meet-nya? Seperti ini ya. Jadi satu kelas ini sangat tergantung Mbak Nanda untuk membuat Google Meet. Ini adalah ketergantungan. Jadi kondisi B berhubungan dengan A, ketika A sesuai dengan keinginan E, ada ketergantungan. Jadi kita semua ini di kelas ini tergantung Mbak Nanda. Tergantung apa ya? Tergantung Google Meet-nya tadi ya teman-teman. Nah inilah yang disebut dengan ketergantungan. Jadi dalam hal positifnya seperti itu ketergantungan. Paham ya? Jadi kalau kita menjelaskan kenapa sih gini, jadi nggak bisa teman-teman, kita harus pelajari sedikit demi sedikit dalam perilaku ini. Kalau kita tahu, paham terkait dengan perilaku, tentunya tidak ada istilahnya ya. Memang sekarang ini yang terjadi ya perebutan kekuasaan. Nah, padahal kalau sudah dikasih kekuasaan ini ya ya tadi katanya Mbak Afrika tidak amanah gitu ya. Inilah. Jadi kekuasaan atau power ini adalah kemampuan untuk menyuruh seseorang untuk melakukan sesuatu dalam cara yang sesuai dengan apa yang dia inginkan. Jadi ada kemampuan untuk mempengaruhi, nah, gitu ya. Jadi contoh kecil ketika sampai lihat aja di grup WA di kelas perilaku organisasi ini adalah ada sebuah kemampuan dari Mbak Nanda untuk mempengaruhi. Nah ini ya. Ya pengaruh ini apa? Pengaruh itu merupakan aplikasi dari kekuasaan. Ya, aplikasi dari kekuasaan itu apa? Ya pengaruh ya. Jadi PJMK di sini kan punya kekuasaan. Ya, PJMK ini kan punya kekuasaan di sini ya. Sehingga dari kekuasaannya Mbak Nanda sebagai PJMK mempunyai pengaruh. Nah, gitu, punya pengaruh. Pengaruh apa? Tentunya semua kegiatan pembelajaran di mata kuliah BO ini juga akan teman-teman sangat tergantung dengan Mbak Nanda. Inilah yang terjadi ya, teman-teman. Paham ya? Kalau ada yang ditanyakan langsung aja mengangkat tangan ya. Nah ini ya baik. Jadi ini yang disebut dengan kekuasaan. Jadi dalam kekuasaan ya ini ada perbedaan ya antara kepemimpinan dan kekuasaan. Jadi memang seorang pemimpin dan kekuasaan ini sulit sekali kita membedakan Pak. Tapi pada dasarnya ada perbedaan ya. Jadi kalau kepemimpinan, leadership ya, ini fokus kepada tujuan organisasi. Ya. Tapi kalau kekuasaan ini digunakan sesuai dengan tujuan pemimpinan. Nah, ini beda ya.
kalau kepemimpinan ini fokus untuk mencapai tujuan organisasi, tapi kalau kekuasaan ini digunakan sesuai dengan tujuan pimpinan. Yang kedua, kepemimpinan itu merupakan fokus sesuai keinginan pengikut. Nah, seperti ini ya. Jadi pimpinannya ini Mbak Nanda misalkan ya fokus keinginan pengikut apa? Pengikutnya ya kelas ini supaya bisa mengikuti perkuliahan mata kuliah PO. Tapi kalau power atau kekuasaan bergantung kepada permintaan pengikut. Ya. Fokus sesuai keinginan kalau kepemimpinan, tapi kalau power bergantung kepada permintaan pengikut. Nah, gitu ya. Makanya kalau dalam politik kan seperti itu ya. Ini. Jadi kekuasaan seperti itu ya. Kalau yang kepemimpinan yang ketiga ini fokus pengaruh ke bawah. Nah, tapi kalau power atau kekuasaan digunakan untuk melawan pengaruh dari samping dan bawah, biasanya gitu ya. Jadi memang ketika nanti teman-teman menjadi seorang pemimpin akan terjadi seperti ini. Ada yang mempengaruhi ini. Jadi ketika kita ada kekuasaan, ada kewenangan, nah kita bisa ini digunakan untuk pengaruh dari kanan kiri kita atau samping kita, sehingga nanti kekuasaan inilah yang diharapkan mampu mencapai sebuah tujuan organisasi. Sebenarnya harusnya seperti itu ya. Nah, itu teman-teman ya. Ini. Jadi yang ini terkait dengan kepemimpinan dan kekuasaan. Memang harusnya seperti ini. Ada 3 hal perbedaannya. Nah, kalau kita nanti kalau dalam sebuah riset, nah ini biasanya kepemimpinan ini fokusnya pada gaya kepemimpinan dan hubungan dengan pengikut. Nah, gaya kepemimpinan yang kayak apa? Macam-macam ya kepemimpinan. Ada yang seperti yang di Korea Utara itu adalah Kim Jong Un ya, diktator ya. Jadi nggak ada yang berani nolak omongannya Kim Jong Un. Kalau nolak langsung dibunuh. Ini sangat diktator sekali ya. Ya karena apa ya ini? Karena Pak, kenapa sih Pak Kim Jong Un kok kejam seperti itu? Dia akan menggunakan gaya kepemimpinannya itu adalah disebut dengan diktator. Dia mempunyai kekuasaan. Kekuasaannya untuk apa? Ya digunakan untuk melawan pengaruh dari samping dan bawah. Ya itulah diktator. Sehingga apa? Ya inilah yang terjadi ketika ada orang-orang yang memusuhi dia atau melawan kebijakan, ya pasti akan dibunuh. Ya udah nggak ada pengadilan di Korea itu, di Korea Utara maaf. Di Korea Utara itu tidak ada pengadilan, jadi tidak sesuai, selesai dibunuh gitu ya. Ini apakah hidup di sana enak? Saya nggak tahu ya. Saya kebetulan tidak punya kolega di Korea Utara ya. Kebetulan kalau saya kan pernah bekerja dengan orang Korea Selatan, beda. Kalau di Korea Selatan ini kan dia lebih ke republik ya, sama dengan Indonesia, dia menganut pahamnya. Gitu ya. Apakah orang Korea Selatan itu Pak punya agama? Lah ini beda ya. Sebenarnya orang Korea itu ya kalau secara keseluruhannya teman-teman ya. Kalau yang Korea Utara itu memang benar-benar ateis. Ateis. Apa ateis itu Mbak Eka Fatma? Apa ateis itu? Tidak punya agama Pak. Tidak punya agama. Ini beda. Kalau ateis ini tidak mengakui Tuhan. Nah, tidak punya agama itu disebut dengan agnostis. Nah, orang Korea Utara itu adalah ateis, orang Korea Selatan ini adalah agnostis, tidak beragama. Bingung dia itu, tidak beragama. Mengakui Tuhan tapi tidak punya agama, itu disebut dengan agnostis. Nah, tapi kalau ateis tidak mengakui Tuhan, kalau Tuhan itu, ini adalah orang-orang ateis. Tapi yang disampaikan oleh Mbak Eka itu adalah agnostis. Jadi orang-orang Korea Selatan ini agnostis. Jadi kalau saya tanya agamanya apa, ya agama saya itu
uang gitu. Pokoknya yang bisa ngasih uang itu Tuhan saya, itu bercanda. Saya nggak tahu itu bercanda atau enggak ya. Kalau saya bicara sama orang Korea Utara itu seperti itu ya. Inilah yang terjadi, bahwasanya memang seperti itu, bahwa ini ada beda ya. Ada makanya kalau di Cina ini sekarang ini sudah mulai berkembang ya teman-teman. Paham-paham agnotis itu mulai berkembang ya, karena ya memang budaya yang semakin hedon, sehingga ini yang menjauhkan anak-anak muda sekarang ini tidak beragama. Jadi ini ada sebuah riset yang barusan dirilis bahwa hampir 40% ini orang-orang sudah jauh dari agama. Ini bukan hanya di ini yang surveinya di negara-negara Timur Tengah, yang notabene adalah negara-negara yang mempunyai tingkat fanatisme tinggi. Tapi saat ini sudah ada penurunan, hampir 40% mereka itu tidak, ya itu tadi, ya beragama tapi tidak ya agamanya katanya orang-orang Surabaya ya cuma agama ini KTP saja. Nah ini yang jadi ya gitu. Nanti lama kelamaan apa yang terjadi? Agnotis ya, tidak beragama nanti. Nah ini yang yang beragama kan seperti itu ya. Nah ini ya, jadi ini yang terjadi. Jadi makanya kalau salah satu contoh ketika kita di negara-negara ini gaya kepemimpinan, jadi banyak ya gaya kepemimpinan ini sangat berhubungan dengan, jadi kalau kayak di Korea Utara dan Korea Selatan ini beda gaya kepemimpinannya. Jadi kalau orang tidak mengakui Tuhan ya dia nggak ada dosa dan neraka itu kan ya teman-teman ya. Kalau bagi orang yang beragama apa saja itu pasti mengakui ada dosa dan neraka. Ada itu yang kalau dalam agama-agama lain, agama samawi itu disebut dengan karma. Nah, itu karma. Jadi siapa yang menanam dia yang menuai, seperti itu. Itu orang-orang yang beragama. Tapi orang-orang yang mengakui Tuhan ya mengakui Tuhan. Nah, agnotis itu mengakui Tuhan ya, tapi tidak punya agama itu ya. Banyak ya artis-artis itu yang agnotis itu, saya itu tidak punya Tuhan, nah gitu, karena tidak beragama. Lucu juga ya hidup ini seperti itu ya. Ya ini ya paham ya. Jadi kalau bicara tentang kekuasaan, ini adalah cara kekuasaan digunakan untuk menambah pelaksanaan. Jadi untuk ini ya. Jadi untuk supaya menambah powernya itu, taktik caranya gitu. Nah ini kalau power itu. Nah jadi gayanya adalah contoh ya, gaya kepemimpinan autokrasi atau otoriter. Tapi ini power ini adalah taktik atau cara untuk ini mempertahankan gaya otoritasnya, sehingga caranya apa? Ketika orang yang tidak sesuai dengan keinginannya dikucilkan, dibunuh dan sebagainya. Inilah ya teman-teman ya. Paham ya tentang ini. Sama nanti ketika Anda sudah bekerja, nanti akan mengalami seperti itu. Nah, yang kedua ini ada kekuasaan dan wewenang. Bedanya apa sih Pak? Jadi ini penting ya. Nanti ketika sampean bekerja pasti ada namanya hak dan kewajiban ya. Wewenang itu apa sih wewenang? Nah, wewenang itu adalah kekuasaan formal yang dimiliki seseorang karena posisi yang disandang dalam organisasi. Misalkan Mbak Eka ini adalah sebagai seorang auditor ya, seorang auditor. Nah, wewenangnya apa? Seorang auditor ya, jadi punya kekuasaan sebagai auditor. Jadi di dalam perusahaannya Mbak Fatma, nanti ini Mbak Fatma punya kewenangan atau kekuasaan sebagai seorang auditor. Tidak boleh orang lain, misalkan Mbak Alivia ini ikut-ikut, tidak boleh. Karena apa? Dalam organisasi Mbak Alivia itu misalkan bagian payroll, misalkan bagian pembayaran.
Sedangkan Mbak Eka Fatma ini sebagai seorang auditor. Tentunya inilah dari posisinya yang berbeda ini punya wewenang. Jadi wewenang ini kekuasaan yang formal. Terkait dengan apa? Terkait dengan posisinya masing-masing, gitu ya. Jadi antara auditor, antara payroll, kemudian untuk manajer keuangan beda-beda. Ini. Makanya kita bisa melihat karakteristik dari kewenangan adalah yang pertama adalah posisinya, nah, ya kan? Posisinya, kemudian penerimaan bawahan. Artinya penerimaan bawahan itu apa Pak? Ya misalkan Eka itu punya anak buah, bagaimana anak buahnya Mbak Fatma ini mampu menerima ini ya. Jadi misalkan anak buahnya ini Mbak Ali, Mbak Hana, Mbak Yunita itu anak buahnya, anak buahnya Mbak Fatma sebagai auditor misalkan. Nah ini bagaimana kewenangan yang bisa di Mbak ini kewenangannya bagaimana gitu ya. Jadi biasanya ini adalah digunakan secara vertikal ke atas ya, hubungannya ke sana vertikal. Nah itu kewenangan. Jadi jadi nanti bisa kewenangannya misalkan karena Mbak Eka Fatma ini adalah sebagai kepala auditor misalkan, anak buahnya 3 orang ini bagaimana punya kewenangan apa? Tentunya kewenangan mengatur. Oh ini kamu kerjakan ini, gitu ya. Nah ini kewenangan ya, kekuasaan formal yang dimiliki apa seperti itu. Paham ya? Oke, nah, ini ada beberapa hal yang perlu teman-teman pahami terkait dengan kekuasaan. Jadi jangan sampai nanti kita nggak paham kekuasaan itu apa, wewenang apa. Memang ada beda ya kekuasaan ini ya. Ya memang ada beberapa hal. Dasar dari kekuasaan itu apa? Ya adalah kekuasaan itu tentunya yang mendasari adalah personal seseorang itu atau interpersonal. Nah kalau personal misalkan gini ya, kalau Mbak Fatma ini secara personal sudah personal misalkan sebagai owner pemilik. Nah ini ya kalau kita lihat di partai politik ini kan pemilik partai ya seperti ya kalau di Gerindra, di Demokrat, di PDI ini sudah dasar kekuasaannya adalah personal ya. Karena apa? Yang punya ya orang-orang itu pemilik partainya personal. Nah ini ada dasar kekuasaan interpersonal. Saya tunjuk, nah, misalkan Pak Hakim saya tunjuk, Pak Hakim tolong ini Anda sebagai kepala daerah di kota A misalkan, ini ada namanya interpersonal, ada hubungan penunjukan. Nah ini makanya kalau dalam bahasa politik itu kan apa ya, petugas partai itu ya. Tuh. Atau juga dasar kekuasaan ini adalah struktur. Nah ya dari struktur. Nah, misalkan kalau di mana di organisasi kampus ada rektor, ada warek, ada dekan. Nah ini ada struktur. Nah ada struktur. Nah ini apalagi kalau sekarang Pak Hakim ini adalah kepala lab di manajemen, ya secara struktur dia akan punya kewenangan dan kekuasaan di lab itu. Jadi bagaimana pengaturannya agar apa? Ya sesuai dengan tujuan organisasi. Atau dasar kekuasaan bisa secara situasional. Apa situasional? Ya ini adalah kondisi-kondisi darurat. Ya kondisi-kondisi darurat. Kondisi-kondisi darurat kayak apa? Ya misalkan teman-teman ini kan belum punya berjalan misalkan dalam kelas ini kan kita mungkin kalau teman-teman ikut suatu kegiatan outbound, lah itu dalam kegiatan outbound kadang-kadang kita itu dilatih satu sama lain itu nggak punya jabatan, nggak ada apa, kemudian masuk dalam suatu kondisi situasi, lah kita dibuat seolah-olah kita itu putus contohnya misalkan 4 orang lah. 4 orang, Mbak Fatma, Mbak Alif, Mbak Ayu, sama Mbak Yudita ini ke hutan misalkan. Dia tersesat.
Nah, di hutan. Dalam kondisi situasi seperti ini tentunya kita harus punya satu suara. Sopo sing anu, misalkan Mbak Yunita yang paham hutan ini, ya wis iki aku pernah kesini. Nah, artinya ada kekuasaan mengatur 4 orang ini untuk apa? Bisa keluar dari hutan ini. Ini contoh kondisi-kondisi situasional seperti itu. Jadi tidak ada yang menyuruh, tidak ada struktur, tapi dalam kondisi ini bisa kekuasaan itu muncul. Nah, gitu ya. Makanya kalau yang dulu itu kan ada namanya kekuasaan itu kan basicnya apa ya? Kalau dulu tuh ada mungkin teman-teman ingat ada hukum rimba, itu siapa yang kuat dialah yang jadi pemimpin. Ini adalah kekuasaan yang dibuat pada saat itu, ada pada kondisi situasional seperti itu. Jadi siapa yang bisa mengalahkan, yaitu akan mempunyai kekuasaan. Nah, itu dulu. Tapi sekarang kan tidak ya. Baik, silakan kalau ada pertanyaan. Silakan. Atau ini ada beberapa hal yang terkait dengan kekuasaan. Nah, ini nanti bisa nanti bisa dipelajari apa sih interpersonal gitu ya. Interpersonal, kekuasaan legalitas ya. Kekuasaan legalitas apa? Ya misalkan secara legal seperti presiden secara menang dalam pemilu kan legal ya. Kekuasaan penghargaan ya, kemarin ada ini siapa Mbak Nanda ini mempunyai keahlian dalam bidang keuangan misalkan. Nah, ini karena keahliannya, nah ini disebut punya diberi jabatan di sini. Karena apa? Penghargaan. Itu ada karena paksaan. Kekuasaan itu paksaan apa? Nggak ada orang lain ya, kamu aja wes. Nah, itu ada paksaan. Nah, ada paksaan, ada keahlian, ada referensi. Referensi itu yang enak. Misalkan ini kira-kira siapa sih cocok menjadi pemimpin di kelas ini misalkan. Oh ini aja. Nah, ini aja. Nah, itu ada referensi. Ya. Baik, mungkin Pak Hakim bisa melanjutkan terkait dengan formal ini. Siap. Saya tutup ya. Ya. Halo? Teman-teman semuanya terlihat ya presentasinya ya? Terlihat Pak. Berarti sedikit error soalnya, mohon maaf.
Jadi sekarang pembahasannya adalah formal power, di mana biasanya terjadi karena posisi individu di organisasi diberitakan memiliki catatan untuk memaksa atau memberi penghargaan dari wibawanya formalnya itu atau kontrol informasi. Nah, ini berarti teman-teman kalau misalkan di suatu organisasi kemudian memiliki jabatan, maka itu adalah namanya formal power. Karena itu dapat untuk memberi penghargaan, kemudian dapat memberi kontrol informasi dan lain sebagainya. Kemudian coercive power atau kuasaan karena rasa takut. Nah, ini dapat dipahami bahwasanya ketika seorang itu menggunakan power tersebut dengan cara yang tidak yang sedikit keras, sehingga terkadang bawahannya itu sedikit langsung merasakan yang namanya ketakutan dalam pimpinannya ketika memimpin itu. Kemudian reward power terjadi karena penghargaan yang didistribusikan atas dasar kebijakan atau nilai yang telah dilakukan oleh bawahannya. Sehingga di sini dapat dipastikan bahwa ketika seorang itu memiliki power, nah ini dapat digunakan untuk yang baik ataupun yang tidak baik. Seperti tadi yang telah disampaikan oleh Pak Mukas, bahwa contoh seperti Korea Utara. Nah, di Korea Utara itu terjadi yang namanya coercive power atau kuasaan karena rasa takut ya. Jadi di sana itu para warganya, kemudian wartawannya, dan lain sebagainya itu semua ditata dengan sedemikian rupa sehingga tidak mampu untuk aneh-aneh gitu. Mungkin kalau di negara kita seperti zaman Pak Harto gitu. Zaman Pak Harto dulu itu ketika awal-awal sampai tengah-tengah banyak sekali orang warga-warga yang takut untuk mengutarakan pendapat, kemudian takut untuk menyuarakan aspirasi. Karena apa? Karena langsung berurusan dengan yang namanya aparat. Seperti itu. Kemudian legitimate power. Legitimate power adalah kekuasaan yang diterima seorang karena hasil posisinya secara hierarki formal di organisasi. Jadi yaitu legitimasi. Hingga ketika seorang itu telah mendapatkan atau memiliki power yang didapatkan dalam organisasi, maka itu akan membuat dia melegitimasi powernya itu atau kekuatannya itu. Kemudian information power, yaitu kekuasaan yang datang dari kemampuan akses dan kontrol informasi. Yaitu ketika seorang telah menjabat ya, atau telah menduduki suatu struktural, dia akan memiliki yang namanya kekuatan untuk memberi informasi atau mengontrol informasi. Contoh ketika seorang menjabat sebagai kepala tata usaha seperti Mas Putra saat itu ya, sekarang sudah menjadi kepala TU ataupun menjadi kepala lab seperti saya, kemudian kepala keuangan dan lain sebagainya. Maka orang-orang itu atau para yang menjabat itu dapat memberikan yang namanya informasi terkait apa yang harus diberikan. Jadi selain orang-orang itu tidak bisa memberi informasi terkait yang dia dapati. Lalu ada yang namanya expert power. Nah, ini berdasar pengaruh atas keterampilan khusus atau pengetahuan, di mana kekuasaan ini atau kekuatan ini itu berdasarkan dari kemampuan yang dimiliki oleh seseorang atau pengetahuannya. Contoh para ahli, kemudian orang-orang yang para pakar. Ya, seperti saat ini, pandemi ini, contoh yang didengarkan powernya atau yang didengarkan pendapatnya adalah para ahli epidemiologi, yaitu orang-orang yang biasa meneliti tentang apa itu pandemi, apa itu penyakit-penyakit yang menyebar dan lain sebagainya. Sehingga informasi dari orang itu dinamakan expert power. Itu orang-orang yang memiliki kekuatan dalam hal expert ini. Seperti itu. Kalau referent power adalah berdasar pengaruh dari posisi seorang atau keterkaitan dengan sesuatu, di mana hal ini hampir sama dengan expert, tetapi dia lebih kecil lingkupnya ya. Yaitu contoh ketika seorang yang memiliki power ini memiliki keterkaitan dengan sesuatu, sekarang kita butuh yang namanya, kalau
nanti ya teman-teman mahasiswa semua yang lulus pasti akan butuh yang namanya SKCK. Nah, SKCK ini dibutuhkan atau didapatkan dari yang dari kepolisian. Nah, maka dari itu kita butuh SKCK itu mintanya ke polisi, sehingga polisi ini dapat diartikan memiliki power, memiliki kekuatan suatu keterkaitan sesuatu. Kemudian charismatic power. Nah, ini adalah lanjutan dari referent power yang merupakan kepribadian dan gaya interpersonal individu. Sehingga seperti tadi, ketika seorang yang sudah kita butuh terhadap sesuatu, maka biasanya orang-orang itu memiliki karisma, memiliki inner beauty lah kalau bisa bahasanya itu ya. Sehingga ketika kita itu butuh, kemudian dia itu memiliki karisma, maka akan muncul yang namanya kebutuhan ataupun ketergantungan kita kepada orang yang memiliki karisma itu. Contoh, ketika kita membutuhkan saran dari seorang pemuka agama, ya, kemudian kita lagi memiliki masalah dalam hati kita, memiliki masalah dalam yang namanya kehidupan kita, maka kita butuh yang namanya pengaruh dari seseorang atau keterkaitan, di mana biasanya itu yang memiliki karisma. Seperti itu. Ada yang tanyakan mungkin? Ya, setelah itu adalah kebutuhan akan kekuasaan. McClellan and Poe, keinginan untuk mempunyai pengaruh terhadap orang lain. Nah, dilakukan dengan cara tindakan yang kuat atau strong action, membantu atau memberi nasihat menguasai seseorang, dan melakukan sesuatu yang mempunyai dampak terhadap emosi seseorang, serta memperhatikan reputasinya. Kemudian dalam hal ini, keinginan untuk mempunyai pengaruh terhadap orang lain itu dilakukan dengan cara apa? Tindakan yang kuat atau strong action, membantu, memberi nasihat dan menguasai seseorang. Contoh, kalau kita keinginan untuk mempunyai pengaruh terhadap orang lain, paling mudah itu ya itu para anggota dewan, calon dewan. Yaitu kan memiliki keinginan untuk mempunyai pengaruh di dewan legislatif ya. Maka cara yang terbaik yang harus dilaksanakan adalah yaitu strong action dalam mencari suara, kemudian mencari pengaruh. Dan kedua adalah melakukan sesuatu yang mempunyai dampak terhadap emosi seseorang. Contohnya apa? Ya ini, belusukan, kemudian memberi santunan, memberi uang dan lain sebagainya. Padahal itu salah ya kalau uang gitu. Mungkin kalau memberi santunan masih baik ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah memperhatikan reputasinya. Kenapa? Yang namanya orang-orang yang dewan tadi itu, ketika dia itu tidak memperhatikan reputasinya, maka yang terjadi adalah suaranya akan turun. Sehingga ketika orang dewan tadi ingin mempunyai pengaruh terhadap orang lain di dewan itu tadi, maka dia harus dilakukan semuanya. Kemudian perbandingan antara manusia yang mempunyai NPO tinggi, yaitu biasanya dia itu kompetitif dan agresif. Kedua, tertarik untuk mempunyai sesuatu yang berhubungan dengan prestis atau kelas, mempunyai situasi tindakan dan mengikuti beberapa kelompok. Jadi kalau kita bandingkan atau kita analogikan contoh dengan tadi orang-orang dewan tadi, biasanya orang-orang yang sangat kompetitif dan agresif. Dia akan berupaya untuk selalu berkompetisi dengan orang-orang sekitarnya atau dengan dewan yang lainnya, dan agresif dalam mengurusi urusannya. Tertarik untuk mempunyai sesuatu yang berhubungan dengan prestige. Nah ini, jadi betul-betul mengupayakan bagaimana caranya agar kelasnya ataupun yang namanya wibawanya itu semakin tinggi. Kemudian menyukai situasi tindakan, dia sangat banyak bertindak ya, walaupun memang beberapa hal masalah dewan itu sedikit sulit kalau kita bahas di sini. Dan mengikuti beberapa kelompok. Memang mencari, dia akan berusaha untuk menemui kelompok-kelompok tertentu agar yang namanya tadi keinginan tadi ini bisa terpenuhi. Kemudian sekarang ada struktural dan situasional. Nah, kekuasaan ditentukan oleh struktur organisasinya. Mengapa demikian? Karena yang namanya struktur ini dapat mengontrol mekanisme organisasi
kemudian membentuk pola formal komunikasi dan arus informasi. Sehingga struktur itu membentuk kekuasaan dan wewenang formal dengan menspesifikasi individu untuk melakukan pekerjaan tertentu dan membuat keputusan. Kemudian merangsang kekuasaan informal melalui pengaruhnya dalam informasi dan komunikasi dalam sistem organisasi. Sehingga kalau Mbak dan Mas yang mahasiswa ini semuanya pernah mengikuti yang namanya organisasi, ada yang di HIMA, ada yang di BEM, ada yang di IMM, dan di luar itu semua, maka yang namanya struktural dan situasionalnya ini akan harus dibentuk secara baik karena dapat mengontrol mekanisme jalannya organisasi, kemudian dapat membentuk pola formal komunikasinya dari ketua kemudian ke anggota dan lain sebagainya. Sehingga nanti setelah itu semua terjadi, maka kekuasaan dan wewenang formal dengan menspesifikasi individu untuk melakukan pekerjaan tentu akan dapat membuat keputusan. Karena kalau ketika sudah yang namanya organisasi tidak hidup, itu ibarat kalau ada saya pernah membaca di beberapa majalah itu ya. Kenapa kok kita itu harus terus bergerak, harus terus yang namanya membuat struktur organisasi dan menjalankan organisasi? Karena yang namanya ikan itu yang kalau kita ambil dari laut, ikan laut ya, ikan laut itu ketika diambil dijaring, dia ditaruh di kapal dulu, itu dikasih kolam, dikasih air. Untuk apa? Agar fungsi otaknya, fungsi tubuhnya itu masih bisa segar. Sehingga nanti ketika dia sudah sampai ke pantai, sudah sampai ke nada, dia masih segar. Kalau ikan dari laut kemudian langsung ditaruh di tidak air ataupun taruh di jala ya, di jaring, maka dia sampai ke itu sudah tidak segar. Sehingga sama seperti diri kita, ketika kita itu hidup ini harus banyak mengontrol, banyak membentuk pola komunikasi dan arus informasi dan lain sebagainya agar diri kita dan lingkungan kita itu semakin bergerak, semakin berkah ya, semakin baik dalam hubungan serta diri kita sendiri. Nah ini kekuasaan struktural terbentuk karena pertama adalah sumber daya, penggunaan sumber daya, informasi dan dukungan, kemampuan untuk memperoleh kerjasama untuk mengerjakan pekerjaan. Nah, kemudian kekuasaan pengambilan keputusan dapat mempengaruhi pengambilan keputusan. Jadi kalau kita yang ketiga itu information power, akses terhadap informasi yang relevan, kemudian kekuasaan dan pengaruh dapat mengalir ke upward sebab lower level adalah ahli atau expert, lokasi, mempunyai akses dan pengawasan informasi melalui kemampuan persuasif dan manipulasi. Sehingga yang namanya kekuasaan struktural itu dapat terbentuk karena yang pertama adalah sumber daya. Ada namanya sumber daya dari sumber daya manusia, sumber daya informasi, sumber daya keuangan, dan lain sebagainya. Kemudian serta kemampuan untuk memperoleh yang namanya kerjasama agar dapat mengerjakan pekerjaan. Karena kalau nggak ada sumber dayanya, ya bagaimana bisa terbentuk yang namanya struktural. Contoh kalau kita di kampus ya. Di kampus itu ada namanya rektor, kemudian dekan, ada wakil dekan, ada yang namanya kaprodi, ada yang namanya biro ya seperti PAK, PAA dan lain sebagainya. Serta juga ada yang namanya mahasiswa. Sehingga setelah semua itu sudah terbentuk, sudah ada, maka yang namanya penggunaan sumber daya, informasi dan dukungan akan terjadi. Kemudian kemampuan untuk memperoleh kerjasama juga akan dapat untuk mengerjakan pekerjaan. Kemudian kekuasaan pengambilan keputusan ini dapat mempengaruhi pengambilan keputusan ya. Sehingga kalau sudah yang namanya terbentuk yang struktural itu tadi akan dapat mengambil keputusan. Rektor bagaimana mengambil keputusan agar kampus dapat akreditasi A. Kemudian turun ke dekan bagaimana agar fakultas bisa mengikuti apa yang namanya rektor inginkan. Kemudian di biro-biro, di akademik, di keuangan, dan di biro contoh seperti bahasa dan lain sebagainya, bagaimana caranya agar dapat mengambil keputusan yang dengan baik sesuai dengan apa yang diinginkan oleh rektor kampus. Information power, akses terhadap informasi yang relevan, sehingga yang namanya kekuatan informasi ini dapat menjadi informasi yang relevan. Mengapa demikian? Karena kalau misalkan
tadi sudah dibahas ya, power information, ya, information power. Ketika kekuatan informasi ini tidak baik, tidak sejalan, tidak relevan, maka akan terjadi yang namanya tidak selarasan. Sering sekali yang namanya miskomunikasi ya, yang kita pahami itu miskomunikasi. Sehingga yang terjadi setelah miskomunikasi ya tidak beraturan. Masalah keuangan juga bisa, masalah kelas, masalah perkuliahan. Ketika ada namanya misinformasi, maka akan menjadi buyar. Seperti itu. Berikutnya terbentuk karena kekuasaan dan pengaruh yang dapat mengalir upward sebab lower level, yaitu ahli, expert, lokasi mempunyai akses dan pengawasan informasi melalui kemampuan persuasif dan manipulasi. Nah, ini maksudnya adalah yang namanya kekuasaan struktural dapat terbentuk ketika ada yang namanya expert atau seorang ahli. Dia memiliki akses dan melakukan pengawasan informasi melalui kemampuan persuasif serta manipulasi. Yang dimaksud persuasif ini adalah yang lebih ke humanisme, dan manipulasi ini bukan berarti berbohong ya. Biasanya kan kata-kata manipulasi itu adalah merubah ataupun dirubah yang aslinya itu. Tapi lebih kepada bagaimana si ahli ini yang ada di struktural ini dapat memberikan akses yang baik, pengawasan yang baik, serta kemampuan yang baik dalam mengatur struktural ini. Karena biasanya banyak juga ada yang kita tahu istilah the right man in the right place. Ada juga yang the wrong man in the wrong place. Jadi orang yang benar, the right man in the right place adalah orang yang benar di tempat yang benar. Kalau the wrong man in the wrong place adalah orang yang salah di tempat yang salah. Sehingga ketika seorang ditaruh di struktural yang salah ataupun dia tidak ahli, maka yang terjadi adalah akan banyak sekali miskomunikasi. Sehingga kalau orang itu betul dan ditaruh di jabatan yang betul dan ahlinya atau expertnya, maka banyak juga yang akan mumpuninya, maka akan baik dia dalam menjalankan strukturalnya itu. Kemudian kekuasaan interdepartemental, yaitu subunit dalam organisasi mendapatkan dan mempergunakan kekuasaan yang tidak sama. Nah, ini adalah saling, artinya ketika dalam organisasi biasanya itu kan ada yang namanya banyak cabang-cabangnya, cabang-cabang biro ini, kemudian departemen ini dan lain sebagainya. Maka biasanya dalam struktural itu dapat melaksanakan atau menggunakan kekuasaan yang tidak sama. Dalam arti interdepartemental artinya semua departemen. Sehingga struktural yang baik, ya ini yang terbentuk ketika dia itu dapat menjalankan, dapat memberi instruksi kepada departemen yang sangat banyak. Contoh seperti rektor ya pasti bisa yang namanya memberikan instruksi ke semua departemen, ke semua dekan, ke semua biro dan lain sebagainya. Dixon Contingency Strategis. Model ini menggambarkan bahwa setiap subunit mempunyai kekuasaan yang berbeda, di mana ini dipengaruhi oleh yang pertama adalah tingkat kemampuan untuk dapat mengatasi ketidakpastian. Kemudian menanggulangi ketidakpastian. Coping with prevention. Coping by information dan coping absorption. Jadi model ini menggambarkan bahwa setiap subunit mempunyai kekuasaan yang berbeda, di mana ini dipengaruhi oleh tingkat kemampuan untuk dapat mengatasi ketidakpastian. Sehingga ketika struktural ini dapat mengatasi ketidakpastian ataupun menanggulangi ketidakpastian, itu caranya bagaimana? Adalah dengan coping with prevention, yaitu prevensi itu pencegahan gitu. Kemudian coping by information, yaitu informasinya bagaimana, dan coping by absorption, yaitu menyerap, bagaimana menanggulanginya. Jadi struktural itu pasti akan menghadapi ketidakpastian. Yang namanya kita hidup itu kan pasti ada yang namanya pasti banyak sekali yang ketidakpastian. Kita inginnya, contoh kampus ini inginnya akreditasi A semuanya. Tapi kan itu tidak pasti. Bagaimana nanti turun ke fakultasnya, kemudian permasalahan apakah bisa dari segi mahasiswanya,
Apakah mumpuni dari segi jumlah dosennya? Karena biasanya itu kan itu sudah menjadi suatu sunatullah ya, yang namanya ketidakpastian. Sehingga caranya bagaimana dalam mengatasi itu dengan prevention, yaitu menanggulangi. Ya, menanggulangi dengan cara apa? Ya harus disiapkan. Bagaimana agar menjadi A? Kita cari infonya dulu apa yang harus dilakukan untuk mendapatkan akreditasi A dengan cara mencari informasi ke kementerian, dinas terkait dan lain sebagainya. Kemudian yang absorption yaitu menyerap. Setelah itu diserap bagaimana informasi ini dan jadikan yang namanya kemampuan untuk menyiapkan diri sehingga dapat tercapai yang namanya akreditasi yang unggul itu. Keterpusatan subunit yang bersangkutan. Subunit yang paling terpusat dalam arus pekerjaan, dalam organisasi biasanya mempunyai kekuasaan. Nah, ukurannya bagaimana? Sampai sejauh mana subunit menyumbang terhadap organisasi. Kegiatannya lebih penting daripada subunit lainnya. Nah, ini apa namanya? Bagaimana subunit itu memiliki arus pekerjaan dalam organisasi yang berkuasa. Karena biasanya dalam suatu organisasi ada unit-unit yang paling penting, yang paling apa namanya memiliki peran yang sangat penting dalam jalannya organisasi. Sehingga yang namanya pintarnya ataupun kecerdasan pimpinan itu harus dilihat bagaimana dia dalam melihat mana unit-unit yang dapat menjadikan organisasi ini menjadi unggul. Karena kalau misalkan kita semuanya memasuki semuanya ataupun melihat semuanya, yang terjadi adalah malah buang-buang tenaga kalau semuanya harus dimajukan. Contoh yang ini contoh ya. Setahu saya kampus ini bisa mendapatkan akreditasi B itu karena Pak Rektor fokusnya itu ke kedokteran. Sehingga yang namanya kampus ada kedokterannya itu dapat menjadikan nilai kampus semakin tinggi. Nah, setelah kedokterannya sudah ada, kemudian sudah baik dan sebagainya, maka tinggal melanjutkan ataupun memperkuat fakultas yang ada selain kedokteran. Dan itu sekarang terbukti, gara-gara ada kedokteran, maka kampus Unmu ini menjadi kampus yang akreditasi B. Kampusnya akreditasi B. Sekarang visi misinya Pak Rektor itu adalah bagaimana fakultas yang lain seperti ekonomi, FKIP, agama Islam, psikologi dan lain sebagainya itu juga bisa mengikuti kedokteran sehingga nanti dapat terwujud yang namanya kekuasaan struktural ini. Kemudian kemampuan subunit untuk mengganti, kemampuan subunit lain untuk melaksanakan kegiatan subunit tertentu. Contoh dalam hal ini ada namanya singgungan. Seperti yang namanya kita bicara kampus ini biar lebih mudah dalam menganalogikannya. Yang namanya biro umum BAU ya, kalau teman-teman tahu ya, biro administrasi umum itu hampir mirip dengan yang namanya biro keuangan. Karena apa? Sama seperti pengadaan. Jadi ketika kemarin terjadi ya, kemarin itu almarhum Pak Midrin itu kan kepala BAU. Beliau meninggal, kemudian sama Pak Rektor. Siapakah kepalanya yang menggantikan? Yang menggantikan adalah kepala keuangan, yaitu Pak Ma'ruf. Jadi Pak Ma'ruf ini double kepala, sehingga beliau itu dapat melaksanakan yang mirip-mirip seperti itu. Yang namanya keuangan, kemudian dalam hal ini juga pengadaan barang, dan jadinya itu juga memudahkan organisasi. Karena apa? Ketika sudah jelas yang namanya keuangannya berapa, maka akan muncul juga berapa yang akan dibeli untuk majunya organisasi. Mungkin itu teman-teman ada yang ditanyakan lagi sebelum lanjut ke slide berikutnya. Lanjut, nah ini ketergantungan atau dependensi, kunci menuju kesuksesan, kayak to the power. Nah ini postulat umum atau analogi umum. Semakin besar B tergantung kepada A, maka semakin besar juga kekuasaan A terhadap B. Semakin besar kendali terhadap sumber yang organisasi butuhkan,
maka manajer akan semakin berkuasa. Kemudian akses untuk mencari pilihan suplai atau multiple suppliers mengurangi sumber kekuasaan. Nah, contohnya semakin besar B tergantung pada A, maka semakin besar juga A kekuasaannya kepada B. Contohnya adalah negara kita, teman-teman. Negara kita ini adalah sudah banyak sekali kita itu berhutang ya. Negara kita banyak hutang ke luar negeri. Maka ketika kita sudah berhutang ke luar negeri, maka luar negeri yang ataupun negara-negara yang memberi hutang kepada kita itu memiliki kekuasaan yang sangat besar kepada kita, termasuk kontrak, kerja, kontrak, proyek dan lain sebagainya. Kemudian semakin besar kendali terhadap sumber yang organisasi butuhkan, maka manajer semakin berkuasa juga. Nah ini sumber yang organisasi butuhkan itu adalah banyak sekali kalau misalkan kita di organisasi. Terus seperti kemanusiaan ya, sumber daya manusia, sumber daya keuangan, sumber daya alat-alat ataupun tools ya, seperti di tools itu kan seperti IT dan lain sebagainya. Karena juga zaman IT. Nah, semakin besar kendali kepada itu, maka yang namanya manajer itu kan berkuasa. Yang namanya pilihan semakin berkuasa. Kemudian akses untuk mencari pilihan suplai, multiple suppliers juga mengurangi sumber kekuasaan. Jadi ketika kita satu perusahaan ataupun satu organisasi mencari suplai itu kan artinya kan mencari barang ya, mencari bahan. Contoh kita menjadi manajer di perusahaan kayu. Nah, mencari suplainya itu kan juga tidak mudah. Artinya kita akan mencari banyak supplier kayu mana yang harganya cocok dan barangnya bagus. Nah, ketika kita mencari suplai itu sangat banyak sekali supplier kita, maka sumber kekuasaan itu juga akan berkurang. Mengapa? Karena kita mengopeni ataupun mengurusi banyak supplier. Coba kalau kita hanya satu supplier dan dia butuh kepada kita, dia butuh kepada kekuatan kita, maka yang terjadi adalah ya kita akan menguasai dirinya, menguasai supplier itu. Kalau dia nggak menurut kita, ya kita nggak akan bayar dia. Seperti itu. Kemudian bagaimana menciptakan ketergantungan? Yang pertama adalah kelangkaan sumber di organisasi. Kedua, kepentingan sumber. Yang ketiga adalah tidak tergantinya sumber. Nah, yang pertama, kelangkaan sumber di organisasi. Kita harus menciptakan yang namanya kelangkaan sumber di organisasi. Bukan maksudnya menciptakan harus dibuat itu tidak. Tapi kalau kita membuat agar tergantung kepada kita, maka kita harus memiliki power kepada bawahan kita. Contoh kalau misalkan kita di perusahaan, bagaimana agar bawahan kita, kemudian karyawan kita itu sangat bergantung kepada kita, maka kita harus membuat kelangkaan sumber di organisasi. Artinya betul-betul menjadikan karyawan itu butuh kepada kita dengan cara kita harus beritahu kepada dia bahwa sebetulnya kita itu tidak butuh dia secara semantik ya, ataupun secara bahasa, ini bahasa diplomasinya. Kita buat dia paham, karyawan itu paham bahwa sebetulnya perusahaan ini tidak butuh karyawan, justru karyawanlah yang butuh perusahaan. Karena karyawan butuh dari perusahaan, dia akan digaji dengan sungguh-sungguh, maka gaji juga akan naik. Nah sekarang kan beda, sebalik analoginya itu biasanya. Perusahaan butuh karyawan, sehingga ya karyawan ya akhirnya semena-mena, bawahan juga semena-mena kepada atasan. Makanya yang terbaik adalah ada yang namanya kepentingan sumber dan tidak tergantikannya sumber. Itu tadi ada dialog dua arah, diberitahu di karyawan itu, diberitahu di bawahan itu agar menjadi karyawan yang baik, kemudian juga karyawan yang memahami bagaimana jalannya organisasi. Seperti itu. Kemudian taktik politik atau power tactics. Nah, taktik politik ini adalah cara bagaimana individu melaksanakan kekuasaan atas dasar aksi spesifik. Nah, ini contoh ya. Yang mempengaruhi taktik adalah legitimasi, kemudian pendekatan rasional, inspirasi, konsultasi, pertukaran,
pendekatan personal, tanda terima kasih, paksaan dan koalisi. Sehingga kekuasaan ini dapat dijalankan. Yang mempengaruhi dia ini legitimasi, yaitu pastian ya, legitimasi. Kemudian kedua, pendekatan rasional, rasionalisme digunakan. Inspirasi, memiliki inspirasi dalam menjalankan politiknya itu. Konsultasi, pertukaran, pendekatan rasional, komunikasi, dan paksaan serta koalisi. Berikutnya, strategi dan taktik politik. Politik ada dalam organisasi. Jadi yang perlu dipahami bahwa kalau ada teman-teman mahasiswa ataupun saudara kita yang saya tidak mau politik, saya anti politik, itu sebenarnya salah. Karena kalau kita agama kita ya, agama Islam itu ada namanya teori politik kala itu. Gitu. Jadi Rasulullah itu adalah ahli politik, sehingga dapat dikatakan yang namanya politik itu bukan berarti partai. Nah, politik adalah aktivitas yang dipergunakan untuk memperoleh, mengembangkan, dan mempergunakan kekuasaan serta sumber daya lain untuk mencapai hasil yang diharapkan seseorang apabila diharapkan pada ketidakpastian atau ketidakpakatan pilihan. Intinya apa? Intinya adalah politik itu ada untuk kepentingan, teman-teman. Politik itu adalah kepentingan yang mana kepentingan ini untuk mencapai hasil yang diharapkan seseorang. Sehingga kalau kita dalam organisasi tidak bermain politik, itu tidak mungkin. Tinggal bagaimana kita bermainnya. Maka kita politiknya politik jahat atau politik yang baik. Nah, kalau politik jahat ya kita artinya fitnah sana, fitnah sini. Kemudian kita menggunakan segala cara. Tapi kalau kita politik yang baik ya kita harus komunikasi yang dibangun, penyampaian itu tadi. Ketidakpastian atau ketidakpakatan ketika terjadi ya ketidakpastian dan terjadi ketidakpakatan pilihan ya kita harus yang namanya sambungkan itu tadi komunikasi yang baik agar terjadi yang namanya hasil yang diharapkan oleh seorang. Perilaku berorientasi politik. Nah ini perilaku di luar sistem kekuasaan legitimasi yang ada, perilaku yang dirancang untuk menguntungkan seseorang atau subunit, perilaku untuk mempertahankan dan memperoleh kekuasaan. Nah ini tadi bagaimana kita dalam berperilaku politiknya. Karena kalau teman-teman nanti sudah lulus dari UMU Surabaya, amin, lulus waktu saya doakan. Nah nanti ketika teman-teman semua bekerja, di sana pun juga ada politik, ada kepentingan atasan, kepentingan bawahan, nanti bagaimana kepentingan kelompok kerja dan lain sebagainya. Nah, tinggal bagaimana kita berperilaku politik itu tadi. Contoh, perilaku yang mempertahankan dan memperoleh kekuasaan. Gitu. Nah, ini yang kalau kita memperoleh kekuasaan itu dengan cara yang tidak baik, ya kita akan berdosa karena kita artinya menzalimi orang lain. Tapi kalau kita itu memperoleh kekuasaan dengan cara yang baik, kita komunikasi yang baik, tunjukkan kinerja yang baik, dan pekerjaan yang baik, ya maka kita sudah berusaha untuk politik dengan yang baik. Hasilnya adalah displacement of power, yaitu displace itu kan artinya kan pindah ya, jadi tempat yang dipindah, sehingga kekuatan itu atau kekuasaan itu akan dipindah dari yang namanya awal berpindah kekuasaan atau berpindah kekuatan, yang mana kita yang awalnya itu berpolitik itu ingin menjabati apa, ingin mendapatkan apa, maka akan terjadi yang namanya hasil tadi. Nah ini faktor yang berpengaruh terhadap pemilihan dan efektivitas dari taktik kekuasaan. Yang pertama adalah sejalan dengan taktik. Taktik dari yang kerja lunak ke kerja keras. Kemudian keterampilan digunakan untuk taktik. Pengalaman lebih banyak digunakan. Menggunakan kekuasaan relatif. Beberapa taktik lebih baik digunakan ke bawahan. Tipe permintaan mengikat taktik. Apakah permintaan itu legal? Bagaimana melihat permintaan? Apakah sesuai dengan etika? Budaya organisasi, budaya cenderung untuk taktik. Faktor budaya spesifik setempat. Taktik dengan nilai lokal lebih disukai dibanding yang lainnya. Nah ini teman-teman. Faktor yang berpengaruh terhadap pemilihan dan efektivitas dari taktik kekuasaan. Kita bisa milih
Kita banyak ya, ada yang namanya jalan taktik. Kemudian keterampilan digunakan untuk taktik, menggunakan kekuasaan yang relatif, tipe permintaan meningkat taktik, bagaimana melihat permintaan, budaya organisasi, dan faktor budaya spesifik setempat. Ini semua dapat kita baca, dapat kita pelajari, dan dapat kita amalkan nanti ya kalau sudah betul-betul menjalani taktik kekuasaan. Mana kira-kira faktor-faktor yang dapat berpengaruh dalam pemilihan dan efektivitas taktik kekuasaan kita. Mungkin ada yang mau menggunakan budaya organisasi, kita gunakan budaya yang baik. Contoh, mungkin organisasi kita sebelumnya budayanya kurang baik, budayanya tidak seperti kurang semangat, kita rubah pada budaya yang semangat. Kemudian keterampilan digunakan untuk taktik, kita banyakin keterampilan teman-teman. Kita banyakin keterampilan yang ada. Agar apa? Pengalamannya lebih besar digunakan. Jadi yang namanya contoh kita di organisasi, pengalaman itu juga akan menjadi guru yang baik. Setelah kita gunakan yang baik, maka akan menjadi guru yang baik pula. Seperti itu. Kekuasaan dalam kelompok atau koalisi. Nah ini, ya teman-teman ya, biasanya kan ada yang namanya kata-kata koalisi ya. Koalisi kelas, koalisi politik, koalisi hima, koalisi IMM, dan lain sebagainya. Nah ini, koalisi adalah kelas dari individu yang secara berkala bersama untuk melakukan tindakan spesifik bersama. Mengapa kok dikatakan berkala, gitu teman-teman? Gitu? Karena berkala, karena biasanya koalisi itu nggak ada yang bagi. Koalisi itu hanya saat beberapa waktu, beberapa tahun, beberapa bulan. Untuk apa? Untuk melakukan tindakan spesifik bersama, tindakan yang ditujukan secara bersama-sama. Makin maksimal untuk berpengaruh, lebih luas dan berbagai macam dalam hubungan terhadap objeknya. Dapat digunakan dalam berbagai tugas dan sumber yang saling bergantung. Dapat digunakan dalam berbagai tugas yang saling dan rutin. Ini dapat dibaca nih. Tapi intinya yang ingin saya sampaikan adalah bahwa koalisi itu adalah keniscayaan. Keniscayaan itu adalah suatu normalitas normal gitu loh. Yang namanya orang berkoalisi, yang namanya partai berkoalisi, mungkin hima berkoalisi, yang BEM, IMM berkoalisi, itu suatu normalitas. Tinggal bagaimana kita ini tadi menjalankan poin-poinnya agar apa? Agar dapat melaksanakan tindakan spesifik secara bersama tapi yang baik. Karena terkadang koalisi itu berakhir dengan yang namanya pecah kongsi ya, atau cerai gitu ya maksudnya ya. Jadi koalisi itu berakhir dengan yang namanya gontok-gontokan atau saling tidak sapa, saling benci-membenci dan lain sebagainya. Nah itu yang kita sebagai kaum intelektual, kita yang sering membaca, kita yang sering mendapatkan materi perkuliahan, kita yang kuliah, kita sebagai mahasiswa ini ya harus baik dalam berkoalisi. Entah kita di kampus atau nanti setelah dengan semua bekerja, maka harus pintar-pintar mencari koalisi yang baik. Nah ini terakhir nih, penelitian politik, taktik politik, rule evasion, penghindaran peraturan formal, kemudian personal political, politik pribadi dengan memanfaatkan persahabatan untuk kemudahan, edukasional, pendidikan, membujuk untuk berpikir sesuai dengan syarat, dan organisasional, yaitu keorganisasian, mengubah pola interaksi formal dan informal. Ini inti-inti dari taktik politik ini. Yang pertama adalah rule evasion, yaitu penghindaran peraturan formal. Jadi bagaimana caranya ketika suatu aturan yang sudah ada, ya aturan yang sudah dibuat itu dapat dihindari gitu loh. Makanya kan politik itu kan luas ya, politik itu kan sangat dinamis. Pagi bisa, katakanlah hari ini bisa berteman, kemudian besok bisa tidak berteman. Nah itu biasanya sering sekali menghindari aturan-aturan formal. Nah ini yang perlu kita hindari kalau memang bisa. Kalau tidak bisa ya kita cari aturan yang sekiranya tidak menyalahi aturan, tidak menyalahi hukum yang ada. Kemudian personal political, politik pribadi dengan memanfaatkan persahabatan untuk kemudahan. Nah ini, teman-teman, banyak terjadi. Biasanya teman-teman dimanfaatkan cara persahabatannya untuk kemudahan sahabatnya. Contoh, kalau kita
teman-teman yang KRS sih, biasanya kan KRS kan ada yang minta tolong teman dibantu KRS gitu. Nah ini sebetulnya politik, yaitu kepentingan. Ada teman yang rumahnya Lamongan minta tolong kepada temannya yang rumahnya Surabaya. Nah itu namanya personal political. Tinggal bagaimana kepentingan ini dapat menjadi kepentingan yang baik. Jangan sampai setelah itu yang teman Surabaya sudah bantu teman Lamongan tidak mau bantu Surabaya. Ini yang sulit. Biasanya terjadi pada partai-partai politik ya seperti itu. Kemudian educational, kependidikan, membujuk untuk berpikir sesuai dengan syarat. Nah ini artinya memberi edukasi kepada cara bawahan ataupun teman politiknya itu secara pendidikan. Itu membujuk untuk berpikir sesuai dengan syarat. Syaratnya apa? Kemudian janjiannya apa, agar nanti ketika sudah jalan bareng-bareng syarat tadi ini masih terpenuhi gitu. Karena kalau tidak ada syarat, yang terjadi ya itu tadi, kita akan dibohongi, kita akan dibujui, ya, artinya dibodohi dan lain sebagainya. Organisasional, yaitu keorganisasian, mengubah pola interaksi formal dan informal. Yang artinya apa? Bahwa politik ini suatu hal yang tadi ya dinamis ya. Dia mengubah pola interaksi yang formal biasa dan informal juga biasa. Sehingga kalau bicara politik itu sangat luas. Nggak bisa hanya satu SKS atau dua SKS, nggak bisa. Pasti akan bisa berjam-jam terus menerus. Nanti kata A bagaimana, kata B bagaimana. Nah ini yang dapat menengahi adalah secara organisasi. Seperti itu. Nah ini tatip tersebut dipergunakan oleh agen untuk mencapai tujuannya di mana tatip tersebut yaitu di luar kekuasaan resmi, menguntungkan satu pihak berikan pihak lain, dan sengaja dikembangkan untuk memperoleh kekuasaan yang lebih besar. Nah ini tadi ini itu biasanya dibuat oleh agen politik tertentu atau dijalankan oleh agen politik tertentu untuk apa? Untuk melakukan ataupun hal-hal yang tidak baik. Contoh di luar kekuasaan resmi. Ini berarti kan tidak jujur gitu loh. Kemudian yang kedua menguntungkan pihak satu dan rugi yang pihak lainnya. Seperti tadi ya. Yang ketiga sengaja dikembangkan untuk memperoleh kekuasaan yang lebih besar. Nah ini yang paling bahaya. Sehingga kita kalau bicara penelitian politik, kita meneliti hal politik, kekuasaan, kita harus betul-betul pintar, kita harus betul-betul pandai dan luas, legowan gitu. Karena apa? Zaman saat ini teman-teman, kalau kita tidak paham politik, kalau kita tidak mengerti politik, maka kita akan dipolitiki oleh pihak lain. Dan itu akan sangat rugi bagi kita. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Barangkali teman-teman ada yang ingin memberi ataupun menanyakan beberapa hal, monggo silakan. Monggo, teman-teman. Yang mau tanya terkait masalah mungkin politik ataupun organisasi, silakan. Monggo. Ini semester 6 nih. Iya. Semester 6 itu kan berarti kan setelah ini KKN ya. Di KKN kemudian nah itu jenengan ini perlu Mbak, Mas. Ini ada yang Mas atau cewek semua? Cewek semua ya? Cowok satu ya. Oh iya. Karena apa teman-teman? Yang namanya pelajaran seperti ini tuh nanti sulit kalau kita jelaskan secara teori sebetulnya, karena harus praktek. Nah, jenengan nanti kan ini kan masih semester 6. Nanti KKN. Nah, KKN itu yang biasanya sering banyak konflik karena jenengan semua gabung kan antara fakultas lain gitu. Memang sekarang masih online, masih belum offline. Siapa tahu offline ya siapa tahu. Dan
KKN offline online juga kurang seru. Tapi yang paling penting itu tadi, bagaimana kita meminimalisir konflik, kita menggunakan kekuatan kita. Ya saya mohon maaf ya kalau tadi dalam penjelasan ada yang kurang jelas ataupun masih kurang paham secara bahasa, secara makna, karena saya juga masih belajar. Di sini nggak ada yang pinter, nggak ada yang bodoh, nggak ada yang sedang, nggak ada yang junior, sama-sama belajar. Dan dengan belajar sebagai mahasiswa, saya juga belajar sebagai dosen. Jadi kalau ada yang salah, saya ada yang kurang pas, ya monggo, nggak apa, disampaikan aja. Insya Allah berbagi bersama-sama. Itu Mbak, Mas. Jam Intan selesai ini. Gimana Mbak? Jam berapa? Biasanya selesai? Jam 11 sih. Atau jam 12? Jam 12. Berapa? Tapi kan jam 12. Jadi mungkin itu ya yang dapat sampaikan pada hari ini dari saya. Coba ini Pak Moklas, berikut Pak Moklas, apakah lanjut atau tidak Pak? Loh, kunci Pak Moklas ini. Baik teman-teman, kalau memang belum ada yang ditanyakan, saya juga pada hari ini saya mohon maaf ketika ada kata ini Pak Moklas. Ampun Pak Moklas, barangkali ada tambahan Pak Moklas. Oke, terima kasih Mas Hakim. Ini tadi beberapa hal terkait dengan kekuasaan ya. Jadi ini kan memang ada kaitannya antara kepemimpinan, kekuasaan. Nah, ini. Jadi nanti hal-hal semacam ini memang akan berdampak, akan berpengaruh untuk ketika teman-teman nanti lulus ya itu. Ini semua akan dihadapi ya, mungkin saat ini sudah menghadapi.